Muslimah, saudariku, bukankah kamu semua ingin menjadi bagian dari perhiasan yang indah itu kan? Ya kan? Menjadi kebanggaan suami, kebanggaan orang tua, kebanggaan anak-anak, kebanggaan saudara, sahabat kita. Ayo, kalian mulai dari diri sendiri. Dimulai dari hal yang terkecil. Jangan pernah menunda untuk berbuat kebaikan, kawan. Berjalanlah dengan ketulusan. Allah akan bersama mewujudkan segala niat baik kita untuk berubah. Kalian akan menjadi bidadari surga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar a'dada ni'amillahi wa idlalih. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para gus, para kiai, para habaib yang mungkin melihat live kajian malam hari ini, mohon izin, mohon restunya, terutama kepada guru-guru kami, pada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di mana saja berada yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah.
pertemuan malam hari ini kita akan mengkaji saya dengan background pancaran cahaya, tanda sempurnanya wanita. Lantas apa maksudnya dari judul itu? Ini mau kita bahas singkat, padat, tepat. Pembahasan ini untuk menambah pengetahuan buat kita, untuk bahan renungan khususnya buat para wanita, sebagai bahan muhasabah. Insyaallah kalau kita amalkan apa yang kita terangkan, akan terbentuklah pancaran-pancaran cahaya dari seorang wanita itu. Baik. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Kadang sering sekali kita merenungi tentang keindahan segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan dari yang maha indah. Sangat subhanallah, tidak bisa kita katakan ketika kita melihat keindahan dari yang maha indah, tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata, dengan bahasa yang seindah apapun ketika kita merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita renungkan adalah bagi wanita, bersyukurlah kalian sebagai wanita yang telah diciptakan Allah begitu sempurna dengan segala keindahannya. Para wanita itu bukan sekedar ciptaan Allah, tetapi sebuah mahakarya yang begitu mulia jika kamu mau berpikir menjadikan para wanita itu benar-benar mulia. Kelembutannya, kebaikannya, ketulusannya, keikhlasannya, keteguhan hatinya, kebijaksanaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah meniupkan sifat-sifat yang mulia di dalam diri wanita itu. Bagaimana tidak, Nabi Adam alaihissalam tunduk kepada Siti Hawa.
Nabi Adam alaihissalam tunduk kepada ibunda Hawa. Dan bagaimana tidak seorang panglima perang yang bengis sekalipun dapat tunduk patuh dalam pesona dan kelemah lembutan seorang wanita. Teman-teman sekalian, para muslimah di mana saja berada, kalian bisa menjadi wanita yang berbahagia mendalam menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di hati kalian, dan insya Allah kalian akan mampu untuk meraih surganya. Menjadi wanita yang layak dicintai dan dimuliakan, wanita yang akan dirindukan oleh sesamanya karena kedamaian yang diciptakannya. Saudariku, teman-teman sekalian, memang tidak ada yang sempurna di dalam hidup ini. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau ada keimanan yang kuat, itulah yang bisa dijadikan modal abadi dalam diri seorang wanita. Ianya tidak akan habis dimakan waktu dan tidak bisa luntur oleh kondisi apapun. Kemuliaan akhlak akan menjadi mahkota bagi seorang wanita yang selalu diupayakan untuk memilikinya. Bagaimana kita bisa menjadi cantik, bahagia, dan memancarkan cahaya? Itulah harus kita perlukan bagi wanita suatu keteguhan, keyakinan yang total dengan tulus ikhlas hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintalah yang menyebabkan orang lain cantik, tapi bukan wajah yang menyebabkan orang lain itu cinta kepada diri kita. Teman-teman sekalian, para muslimah, saudari-saudariku di mana saja berada, yang terkasih, lantas apa yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh para wanita itu agar terpancar cahaya yang sempurna bagi dirinya?
Kalau udah dikerjakan ini nggak perlu nyari-nyari lab-lab supernatural untuk buka aura ya. Perlu sibuk-sibuk cari-cari buka aura, cek aura. Pertama, rendah hati. Kerendahan hati wanita itulah yang bisa mengangkat derajat para wanita. Rendah hati. Inilah yang membedakan kemuliaan manusia dengan manusia lain di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanya? Akhlaknya. Jadi kalau wanita yang sudah memegang teguh kecintaan pada Tuhan, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap gerak geriknya dan langkahnya, sehingga buah dari pikirannya, perkataannya, perbuatannya akan menghasilkan kebaikan bagi diri wanita itu. Kerendahan hati inilah akan mengundang cahaya ilahi yang akan menerangi kegelapan hati. Jika kita selalu membersihkan jiwa dengan merendah hati pada makhluk dan berendah diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu mengingatkan kebesaran Allah. Sehingga kalau sudah kerendahan hati ini tertanam dalam diri, tidak akan ada lagi nada kesombongan, ketamakan, keangkuhan, dan segala yang negatif akan selalu diganti dengan hal-hal yang positif. Akan terpancar pada diri wanita itu dengan kerendahan hatinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Jadi modal pertama bagi wanita agar terpancar cahaya ilahi bagi dirinya, dia harus memiliki sifat rendah hati dimanapun. Karena kerendahan hati ini mampu mengangkat derajat para wanita. Sambil ngopi. Ada yang mau naik lagi silakan. Kemudian yang kedua, setelah memiliki kerendahan hati, yaitu tenang, saudariku, para muslimah yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Banyak wanita yang berkeluh kesah karena wajahnya yang tidak cantik, badannya kurang indah, kehidupannya kurang beruntung. Yang harus kalian ingat adalah baik dan buruk hanya pada sudut pandangan manusia. Saya ulangi, baik dan buruk hanya pada sudut pandang manusia. Padahal kalau kita mau berpikir, tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan segala bakat, potensi dan kelebihan pada setiap manusia. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah terhadap segala hal, apapun hal itu. Bahkan kondisi yang terburuk sekalipun yang datang, yang ada pada diri kalian, bahwa Allah memiliki tujuan yang baik. Jangan keluhkan keadaanmu hari ini. Kamu berkeluh kesah karena wajahmu yang tidak cantik. Di awal tadi sudah kami katakan, bukan cantik yang menyebabkan orang lain cinta kepada dirimu. Kalau hatinya benar-benar cinta, tapi pancaran cahaya atau cinta karena Allah itulah yang menyebabkan diri orang wanita itu cantik. Atau
kamu tidak pede dengan keadaan badanmu, maka kita harus bersangka baik, tenang, berprasangka baik kepada Allah apapun keadaan. Bahkan kondisi dan situasi terburuk sekalipun yang datang kepada dirimu, tetap kau harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah memiliki tujuan yang baik untukmu. Tetap kondisi yang tenang, tenang di tengah-tengah keramaian. Terangkan hati walaupun di dalam situasi yang gelap, pasti ada setitik cahaya di dalam kegelapan itu. Teman-teman sekalian, para muslimah, saudariku di mana saja berada, sikap yang tenang akan melahirkan sikap yang baik pula. Seorang wanita yang bahagia akan selalu berwudu. Dia akan membahagiakan dirinya dengan wudu, menunaikan sholat, membaca Al-Quran, agar diri kalian selalu tenang. Berapapun yang diberikan oleh suamimu, jika kau tujuannya kepada Allah, kau akan bersikap tenang. Berzikir kepada Allah akan membuat dirimu tenang. Maka wanita yang ingin membahagiakan dirinya sendiri, dia akan selalu berzikir kepada Allah agar terpancar cahaya dari dirinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pertama, rendah hati. Yang kedua, tetap dalam keadaan tenang. Bahagiakan diri dengan terus mewudu'i diri, berzikir, membaca Quran, bersolawat. Itulah yang akan mengundang pancaran cahaya ilahi bagi seorang wanita yang sempurna. Yang ketiga berwibawah. Wanita yang anggun, penuh pesona dengan pancaran keimanan dalam hatinya, akan menarik begitu banyak keberkahan dalam kehidupannya. Sikapnya yang berwibawa dan feminin, sederhana, akan membawa penuh cinta dalam pandangan matanya yang selalu terjaga. Bibir yang tersenyum manis,
selalu tersenyum. Dan lihat-lihat juga senyumnya masih apa yang pula nggak ada orang senyum. Jumpa ayam senyum, sama tembok senyum. Allah Akbar. Bibirnya yang selalu tersenyum manis, kejujuranlah yang dikatakannya akan membawa wibawa bagi seorang muslimah. Dan wibawa ini adalah mengundang pancaran ilahi pada dirinya. Selalu menyambung silaturahim, memberi maaf pada orang lain yang menyakitinya, selalu senyum. Tidak ada rasa kata sakit dalam dirinya, karena dia menyadari bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Dia selalu senyum, senyum, dan selalu senyum apapun yang terjadi. Menghargai diri, menghargai orang lain, dengan terus berusaha berbusana muslimah. Ingat para wanita muslimah, saudariku, harga diri seseorang itu dapat dilihat dari bagaimana dia berkata-kata yang baik dan santun. Inilah kesukaan yang diincar oleh para lelaki. Bahasanya santun, kata-katanya baik. Idaman bagi seorang laki-laki itu. Idaman banget. Laki-laki itu nggak ada suka dengan wanita yang kasar. Mereka akan mencari wanita-wanita yang lembut, santun, selalu senyum. Ya. Dia menegur dengan kelembutan, menyuruh pun dengan kelembutan, melarang pun dengan kelembutan, dan menolak dengan kelembutan. Wibawa, inilah tanda wibawanya wanita itu, yang akan mengundang pancaran cahaya pada dirinya. Ini yang cocok ngasih kajian ini mu'alimah ini, nggak cocok buya ya kan. Wanita muslimah yang berwibawah, yang selalu tersenyum, yang mengundang pancaran ilahi, berkata yang santun, lemah lembut, berkata-kata yang baik. Bagaimana dia berbusana dan bagaimana dia memuliakan sesamanya, sesama teman. Dia menegur dengan kelembutan, menyuruh dengan kelembutan, melarang dengan kelembutan, dan menolak dengan kelembutan. Semangat kali Abah malam ini, semangat nih. Soalnya baru cair. Baru cair kopinya. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 21, saya baca artinya, taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
Termasuk yang keempat. Pertama, rendah hati. Yang kedua, bersikap tenang. Yang ketiga, berwibawa. Dan kita masuk yang keempat, bersikap mulia. Teman-teman sekalian, para muslimah dan saudara-saudaraku semuanya, wanita yang berbahagia itu akan selalu bersikap mulia dalam kondisi apapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dan dengan siapapun dia bergaul. Pancaran cahaya ilahi pada diri wanita itu didapati oleh wanita yang selalu menepati janjinya, dapat dipercaya, sabar, pemurah, terbuka, bersifat positif, selalu memberikan inspirasi bagi keluarga dan lingkungan, selalu istiqomah. Muslimah yang mulia itu lebih tenang, menyibukkan diri dengan aibnya sendiri. Dia nggak sibuk dengan aib-aib orang lain, apalagi menceritakan aib suaminya. Dia selalu memperbaiki kekurangannya, memperbaikinya menjadi lebih baik, sehingga menjadi benar dan baik mengikuti fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan yang lurus. Dan dia selalu berdoa kepada Allah dalam sujudnya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi pancaran cahaya ilahi pada diri wanita itu adalah ia usahakan dirinya untuk bersikap mulia. Inilah wanita yang berbahagia dalam kondisi dan keadaan apapun dan dimanapun dia berada. Kemudian berpikir positif. Apa itu? Berpikir positif. Wanita yang selalu berpikiran positif, dia selalu bersyukur, optimis. Dirinya akan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Senantiasa berusaha menjadi istri yang taat dan ibu yang bijak bagi anak-anaknya. Dengarkan ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soleha. Ini mah kayak lagunya Bang Haji Roma Irama. Setiap keindahan gitu.
perhiasan dunia. Itu dia. Hanya istri saleha. Muslimah, saudariku, bukankah kamu semua ingin menjadi bagian dari perhiasan yang indah itu kan? Ya kan? Menjadi kebanggaan suami, kebanggaan orang tua, kebanggaan anak-anak, kebanggaan saudara, sahabat kita. Ayo, kalian mulai dari diri sendiri. Dimulai dari hal yang terkecil. Jangan pernah menunda untuk berbuat kebaikan, kawan. Berjalanlah dengan ketulusan. Allah akan bersama mewujudkan segala niat baik kita untuk berubah. Kalian akan menjadi bidadari, bidadari, bidadari surga yang memberikan sinar cinta. Kalian akan mampu memberikan berkah pada sesama dalam hati yang bersih dan memancarkan cahaya ilahi pada diri kalian. Sebagai penutup, wahai muslimah, wahai para istri, tanamkan di hatimu bahwa kecantikan wajahmu bukan modal utama. Beningkan hatimu, mahkota diri ada di dalam akhlak yang mulia. Keimanan kepada Allah adalah cahaya hidup. Senantiasa menghidupkan Allah dalam jiwa, menyebar dalam sanubari, meluap dari setiap ucapan, tercermin dalam perilaku. Itulah kecantikan wanita yang sejati. Kalian akan menjadi penerang di keluarga kalian dan lingkungan di mana kalian berada. Selalu berpikir positif, bersikap mulia, berwibawa dan sederhana, tenang, dan tanamkan rendah hati. Insyaallah cahaya ilahi akan terpancar pada diri kalian. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin bukan menyinggung, cuma ini sebagai renungan buat para muslimah, para wanita, saudariku semuanya di mana saja berada. Mulai dari diri sendiri. Tanamkan dalam diri yang kami terangkan tadi agar terpancar cahaya pada diri kalian, menjadi penerang di keluarga dan di lingkungan di mana saja kalian berada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.